Say no to kebodohan. Oke, sahabat-sahabat jendela pagi semuanya, kita kali ini akan kedatangan tamu, Presiden Mahasiswa Universitas Islam Nusantara Bandung. Tonton videonya sampai beres. Mapres, apa kabar Mapres? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ini adalah Presiden Mahasiswa Universitas Islam Nusantara Bandung. Namanya Bapak Aden Setiawan. Asal dari mana Mapres? Dari Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ya. Luar biasa dari Kabupaten Bogor jadi Presma ya, Presiden Mahasiswa. Ini awal berkarir ataupun pengalaman Papres dari awal sampai sekarang di Papres itu seperti apa? Mana bicara pengalaman itu artinya saya itu pas pertama kali menjadi mahasiswa itu ya tidak mengenal itu organisasi, kemudian apa itu ketua BEM, apa itu ketua senat, apa itu presiden mahasiswa, bahkan saya tidak pernah menggambar itu pas pertama kali masuk. Yang mana saya itu mindsetnya bahwa kita kuliah yang pasti kita bakal dihadapkan dengan sesuatu hal yang sulit. Nah kemudian pas awal saya itu kebetulan saya kan dari Bogor, kemudian ada warga juga. Saya pertama kali itu masuk ke Ikatan Mahasiswa Bogor atau IKMABO, Mabo BN, yang notabene itu didominasi oleh teman-teman mahasiswa UIN. Tapi ya kita di sini organisasi kedaerahan. Berarti di UNIS juga ada. Nah di Indonesia juga ada. Dan banyak mahasiswa Indonesia yang masuk di Orda itu. Baru 10 karena kita kan baru mengadakan ya, karena kita kan menggarisbawahi bahwa organisasi itu kita jadikan sebagai alat untuk bersilaturahmi, bersilaturahmi khususnya kepada teman-teman yang satu daerah gitu kan, karena berbicara PR yang nantinya akan melanjutkan, akan memajukan Kabupaten Bogor, yaitu kita harus digodok dulu di Orda. Itu pengalaman pertama saya istilahnya mengenal organisasi dari kedaerahan terlebih dahulu. Nah kemudian untuk yang kedua, saya itu pada saat itu saya sedang nongkrong di kampus dan baca-baca. Nah kemudian ada kakak tingkat yang mengajak atau mengarahkan dengan berdalih bahwa kamu ingin bisa berproses, kemudian ingin meningkatkan potensi diri, ya kamu harus bergabung dengan PMI. Saya juga belum tahu PMI itu apa. Jadi saya masuk, kemudian ikut maba bahwa syarat untuk menjadi kader atau anggota pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu ya kita harus mengikuti pendidikan formal terlebih dahulu. Tapi PMI ini masih dalam ruang lingkup kampus. Nah kalau PMI ini di luar kampus, Di luar kampus. tetapi kalau PMI ini melekat dengan mahasiswa. Ada banyak juga pergerakan mahasiswa. Ini sangat mengembangkan. Nah saya merasakan sudah sampai hari ini bahwa PMI itu telah memberikan kebermanfaatan yang sangat besar kepada saya, khususnya bisa sampai sekarang ini seperti ini ya berkat proses dari sana. Tapi kembali lagi kepada niat kita mau masuk organisasi apapun, kalau kita tidak ada keinginan yang istilahnya ingin membangun potensi diri, ya tidak akan bisa. Meskipun peluang sangat banyak. Iya. Nah, jadi awal mula berkarir saya sampai melatih mental karena ini sahabat saya itu pertama kali masuk organisasi itu ya dari pesantren notabene saya itu 3 tahun gak boleh pegang HP. Pondok mana? Di Baitul Arqam. Baitul Arqam. Itu masih di Kota Bandung atau di mana? Nah itu di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Itu dari ruang yang istilahnya tidak pernah hal-hal yang kayak itu, bahkan bicara saja saya itu masih ragu, gugup. Tapi di situ saya merasa sedih juga terhadap diri saya sendiri. Kenapa saya tidak berani berbicara, bahkan bertanya, bahkan apalagi menjawab pertanyaan yang bisa. Nah itulah kekurangan yang perlu saya tingkatkan di dalam organisasi. Alhamdulillah saya di
kebijaksanaan, kemudian mentalitas juga bisa dibangun di pergerakan mahasiswa Indonesia. Nah kemudian pada saat itu ya di kami itu kan belum ada wadah, belum, kalau tingkatan fakultas itu rayon, jadi belum mempunyai rayon. Jadi pas pertama kali masuk PMI kami itu sudah ada tugas untuk mendirikan sebuah wadah atau organisasi di fakultas hukum itu ya. Bagaimana caranya ya kami juga disitu dituntut untuk berpikir keras. Nah kalau saya belum masuk organisasi saya tidak bakalan mampu untuk berpikir ke arah sana. Ya mungkin saya kalau tidak masuk organisasi sudah bodoh amat mau ngapain juga gue gitu kan ngapain ngatur-ngatur. Tapi kan kita di organisasi berbicaranya kemanusiaan dan sosial. Nah kemudian saya membentuk PMI beserta seluruh teman-teman. Pada saat itu ada 14 orang fakultas hukum. Karena saya kan dari fakultas hukum. Jadi kan ada fakultas hukum, kemudian pas masih semester 1 saya langsung jadi pengurus karena ya pengurusnya saya yang diurusnya saya sendiri. Itu sesuatu pengalaman baru tahap awal. Nah kemudian saya itu semenjak di PMI dilatih, kemudian mental dibangun, kemudian saya itu semester 2 dan 3 itu sering ada kegiatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Nah kami coba memberanikan diri menawarkan untuk saya siap menjadi ketua pelaksana. Padahal secara pengalaman itu belum mempunyai pengalaman, tetapi mempunyai modal kesiapan dan bisa mencoba. Ternyata di organisasi itu kita harus mencoba apapun. Nah, kemudian saya itu sering ada yang ketua pelaksana, kemudian gini pusingnya kita yang dievaluasi ini masalah yang sekiranya pusing bagi kita yang sulit dibicarakan itu ya perlu dievaluasi. Itu artinya kita bisa mengukur sejauh mana kemampuan kita. Kemudian saya sering ikut panitia, saya panitia apapun harus ikut panitia logistik, Nah kemudian pas ke semester 3, kemudian saya itu menjabat lagi menjadi pengurus rayon itu 2 periode. 2 periode di rayon. Di rayon jadi pengurus, dan kemudian alhamdulillah ada kesempatan di P. Pada saat itu saya jadi ketua 3. Berarti satu periode 1 tahun. Ya 1 tahun, satu periode itu 1 tahun kalau di P, di rayon juga. Nah kemudian saya lanjut ke tingkatan fakultas di internal kampus itu saya menjadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah di sini juga saya masih belum bisa maksimal menjalankan setiap program kerja saya. Kemudian saya itu merasa kurang nih, harus masuk lagi organisasi yang bisa memberikan edukasi kepada diri saya, yang bisa memberikan warna baru pada diri saya untuk mendewasakan, karena tidak semata-mata saya ini tidak mampu menyelesaikan setiap program kerja yang saya planningkan atau misalkan gambarkan, ya karena ada kekurangan yang belum kita antisipasi atau ada kekurangan yang belum kita pecahkan. Saya coba masuk, kemudian saya itu masuk ke UKM. Ya, UKM itu kalau di sekolah itu ekstra kurikuler. Masuk ke UKM. Unit apa ini? Kumpulan remaja masjid. Iya. Tetapi itu bukan sholat saja yang kita lakukan, tapi di kurma itu kita mencoba menggali kajian-kajian keislaman, kemudian dari sosial dan kesadaran kita terhadap lingkungan juga kita dilakukan dan diajarkan. Makanya mungkin Pak Pres basicnya dari pesantren dicocok gitu. Iya. Nah, kemudian saya itu emang pertama kali masuk ke kegiatan mahasiswa itu emang kita juga perlu beradaptasi. Meskipun notabene saya pernah jadi pengurus BEM, pengurus rayon, tapi kita tidak bisa membawa ego saya paling tahu di organisasi atau tidak. Buat di organisasi itu ya perlu adaptasi. Nah, kemudian di rumah saya masuk, kemudian saya itu sering aktif juga di kegiatan-kegiatan. Kalau berbicara hobi saya itu aksi, karena saya yakin kalau kita itu aksi, ya secara tidak langsung di situ
mental kita itu kan terbangun, tapi itu gimana orangnya ya. Mental dalam artian kepedulian kita terhadap sosial masyarakat terbangun. Kemudian sebagai ajang dicoba mahasiswa sebagai agen perubahan, kontrol gitu, ada mampu mengontrol setiap kebijakan di diinginkan oleh pemerintah sebagai ajang dicoba. Itu kalau menurut saya itu apa sih? Nah kemudian pasca saya sudah masuk UKM, sudah masuk BEM, kemudian kami juga ya tidak langsung ingin mencoba ke hal-hal yang lebih tinggi, tapi ya kami juga banyak mengikuti komunitas, misalkan salah satunya komunitas literasi gitu kan, saking merasa bahwa saya itu masih minim dalam segi pengetahuan, jangankan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang sangat kompleks gitu kan, untuk diri saya sendiri pun belum mampu. Kemudian saya itu semester 4 ya sampai ada masalah juga dalam segi finansial, tapi saya itu tidak mau mengorbankan kuliah saya dan organisasi. Tapi kan kita juga tidak bisa ego dong, kita ingin kuliah tetapi kita juga tidak harus untuk menekan orang tua. Kemudian saya bekerja terlebih dahulu. Jadi pasca semester 4 atau mau memasuki semester 4? Nah itu pas semester 4. Pasca semester 4 ya. mau ke 5, Opres kerja dulu gitu. Iya, Tidak melanjutkan kuliah. Iya, bukan melanjutkan, jadi mencoba kuliah sambil bekerja. Sambil bekerja. Iya. Tapi berarti kuliah tetap jalan. Iya. Kuliah kerja juga bisa gitu. Iya. Tetapi itu juga yang menjadi evaluasi saya, ternyata apabila kita setelah mendapatkan ruang baru, wadah baru yang nantinya saya itu merasa nyaman di situ sehingga tidak balance. Yang harusnya kuliah itu kita jalankan, kerja juga jalankan, oh ternyata saya lebih condong ke kerja. Otomatis ya di perkuliahan kita sedikit ada hambatan, Kita berkelahi mungkin. Kemudian kami di semester 5 itu evaluasi dan berhenti bekerja, dan kita ya diyakini saya pun bahwa kita sedang mencari dulu, yakin rezeki pasti ada. Nah kemudian pas semester 6 aktif lagi di organisasi, kemudian setiap hari itu kita sering ada mimbar bebas ya, bahwa kita juga mental harus terus diuji setiap harinya, setiap minggunya kita perlu menguji karena Itu kegiatan dari mana itu mimbar bebas? nah kalau mimbar bebas itu kami diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa yang kritis gitu kan, oleh teman-teman KMI. Jadi kita kalau mau mengetahui seberapa kemampuan kita, kalau mau mengukur seberapa kemampuan kita, ya kita harus mampu membuktikan, menampilkan diri kita. Nah itu. Nah kemudian saya sampai semester 6, kemudian semester 7, nah itu di semester 7 saya itu ada keinginan untuk mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa, karena secara syarat administrasi ya sudah memenuhi, karena kan syarat untuk menjadi presiden mahasiswa itu yang pertama harus pernah menjadi pengurus Ordan Intra minimal 1 tahun Di BEM berarti. di BEM atau di Senat atau di Hima juga. Nah kemudian kita harus mempunyai IPK juga 3, jadi tidak mudah untuk menjadi presiden mahasiswa itu. Bukan hanya dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah, tetapi segi administrasi juga kita harus mampu memenuhi. Dan juga bukan hanya persoalan mental ataupun keberanian ya, tetap ditopang dengan IPK. Terus apalagi tadi berpengalaman organisasi. Jadi saya perlu coba memberanikan diri dengan niat saya ini lah, dan saya juga ingin membuktikan, karena ya apa yang kita lakukan, proses kita ya kita juga, kalau kita merasa terus berproses, kita harus ada pembuktian dari proses itu. Kita coba hargai proses kita dengan cara kita memberanikan diri untuk mengikuti setiap ajang. Mereka ajang Dewan Mahasiswa ini kan ajang yang sangat menjadi sorotan ya. Berbicara Dewan Mahasiswa itu semua orang pasti mengetahui. Dan euforia mengenai musyawarah besar atau membahas itu ya sangat dinanti-nantikan oleh mahasiswa, itulah yang kita. Nah kemudian pada kala itu ya saya mencalonkan diri beserta partner saya, sahabat saya, satu kelas juga, sama yang dari MI pada kala itu. Tetapi
tapi ya kalau misalkan bahwa semudah yang kita bayangkan kita gini-gini bakal jadi pada saat itu ya saya juga belum berkesempatan sehingga ya secara tidak langsung ya yang menjadi presiden mahasiswa pada tahun 2018-2019 itu ya rekan saya, sahabat saya dari FK. Dan kemudian saya di situ tidak putus asa atau tidak berkecil hati. Berarti kita belum berhasil di sesi kali ini, belum mendapat kepercayaan. Di sesi kali ini ya kita evaluasi apa yang menjadi kurang di diri kita. Kita harus terus evaluasi diri kita sebelum kita mengevaluasi orang lain. Nah itu kemudian saya di setiap ajang, kemudian ada waktu itu undangan dari Kasbanpol itu kan mengadakan bela negara. Wah mungkin saya berpikir bahwa mental saya mungkin masih lemah, mental dari divisi. Ya, saya ikut bela negara. Itu latihan semi militer sampai malam sampai kotor-kotoran gitu kan. Kalau misalkan berbicara kita dikasih apa kita gak bakal mau, tetapi kan kita di situ niatnya berproses. Nah itu kemudian saya ikut bela negara 4 hari. Nah kemudian setelah ikut bela negara kami juga bahwa kita kan mau jadi presiden mahasiswa tentunya pasti memimpin. Kalau memimpin tanpa pengetahuan ya kita bukan memimpin, tapi istilahnya memimpi gitu kan. Nah, kemudian saya itu mencoba ikut waktu itu ada undangan ke kampus Uninus karena kan Uninus ini ya bukan dalam artian kampus kita ini ya kampus Uninus tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam setiap kegiatan Uninus selalu dilibatkan, tapi mahasiswa juga harus siap. Nah, kemudian saya tuh ikut pelatihan pemuda dan kepemimpinan yang diadakan oleh di sekolah Jabar. Nah itu diadakan di Cimahi, di Cibubur. Saya mengikuti. Nah, kemudian ada lagi waktu itu ada dari BNNP itu latihan pendidikan kuliah nanti apa saya itu sampai mengorbankan saya sampai nggak tidur, sampai istirahat juga tidak. Ada main mah udah jangan ditanya. Saya mengorbankan semua waktu untuk bersenang-senang berfoya-foya. Saya mengorbankan itu demi apa? Demi berproses. Saya meyakini bahwa proses saya ini akan menemukan titik akhirnya, bakal menemukan klimaksnya seperti apa. Pengalaman yang berharga. Iya, dan jadi pengalaman yang sangat berharga. Nah kemudian saya juga di situ ya perlu mengikuti setiap organisasi. Ya, kita dalam artian ya berbicara mahasiswa harus luas dari segi pengetahuan dan pemahaman. Nah kemudian waktu itu saya juga ikut paduan suara dengan kampus UIN notabene yang didominasi. Ya alhamdulillah di paduan suara saya sampai berbulan-bulan, dan waktu itu kami juga diberikan kepercayaan pas ulang tahun PPPMI yang diselenggarakan di Bandung di apa itu Sabugan Di Taman Sari. Kalau nggak salah itu datang Pak Presiden ya, Pak Jokowi. Iya, itu sangat luar biasa, saya sangat bangga gitu ya. Itu pas itu Pak Pres sudah jadi Presma? Oh belum. Belum. Padahal kalau misalnya jadi Presma ya presiden ketemu presiden gitu. Iya, tapi kalau presiden ketemu presiden saya lebih tinggi. Saya Nusantara. Iya benar. Presiden Nusantara. Iya. Saya lebih Nusantara. Tapi ya pada saat itu belum. Tapi ada kesan tersendiri. Kita sekelas paduan suara saja, ya manfaatnya, barokahnya kita bisa bertemu dengan presiden. Enggak mudah loh. Iya benar. Enggak mudah mau ketemu presiden. Benar. Alhamdulillah jadi bagian. Nah itulah, itu juga salah satu hasil dari jerih payah kita di organisasi selama berproses. Jadi benar organisasi itu bakal memberikan kita kebermanfaatan, barokah apabila kita mau serius dan berjalan. Nah kemudian saya juga selain aktif di Orda, kemudian juga kegiatan mahasiswa, kemudian saya juga masuk organisasi yang sifatnya kekeluargaan juga, tapi alumni di SMA masih aktif sampai hari ini. Jadi ya kalau saya hitung
hitung saya itu aktif di 9 organisasi sampai sekarang di 9 organisasi. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, itu semua kita dijalankan harus, karena kita mahasiswa juga, apalagi kita diajarkan di PMI itu kan kita harus mampu balance, harus mampu seimbang. Itu artinya kita sebagai mahasiswa ya mau tidak mau harus mampu seimbang. Kita kuliah ada waktunya, main ada waktunya, berorganisasi ada waktunya, ya tergantung kita mau memanfaatkan ke hal arah yang mana, mau positif kah atau mau negatif kah. Itu juga nanti bakal dapat poin masing-masing. Nah itu kemudian pas di semester 7 akhir, kemudian kan juga dalam artian pernah dibentukkan juga magang, kan ada magang. Nah kemudian pada saat itu saya itu menjadi pengurus, alhamdulillah, di komisariat itu dipercaya. Komisariat PMI. Iya, PMI. Karena kan kalau di tingkatan universitas itu komisariat ya bisa disamakan lah, kalau misalkan secara struktural, secara letak atau positioning itu sama kayak dengan mahasiswa strukturalnya universitas. Jadi atas Ayon. Ya di atas saya. Nah, alhamdulillah saya itu dipercaya sebagai sekretaris umum. Nah itu juga sebenarnya sesuatu momen yang mempunyai kesan yang sangat gimana ya. Saya sangat bersyukur gitu ya bisa ditempatkan di Sekom. Saya itu pertama kali tidak bisa buat surat lah apa, nggak bisa, apalagi buat ini apalagi kan kalau organisasi PMI itu kan luar biasa itu apa elegan kan, dalam segi surat menyurat itu elegan gitu, rapi gitu ya. Dan kita tuh bagaimana caranya harus menyesuaikan mau tidak mau dituntut. Tetapi karena kita ada kemauan yang luhur misalnya, dan kemudian kita juga ada keinginan, kita harus harus memaksimalkan. Nah itu jadi kita apabila mencoba nantinya ada tuntutan, dan tuntutan tersebut akan meyakinkan bahwa kita tuh akan bisa. Ya, berarti kita harus membiasakan membuat tuntutan atas pribadi gitu. Iya. Supaya nanti jadi karena kan kalau misalkan tergantung mood ataupun tergantung keinginan susah mungkin ya. Iya. Biasakan membuat tuntutan supaya kita terpaksa melakukan hal itu. Iya. Sehingga akhirnya bisa gitu. Iya. Luar biasa. Iya, bahkan saya tuh tidak berjalan mulus sebenarnya di organisasi. Halangan, rintangan, bahkan cacian juga sering saya rasakan. Misalkan ada beberapa surat, misalkan satu surat saya bisa print lebih dari 5 kali. Wah ini salah hurufnya, ini apa, salah ukuran, kemudian ini salah ukuran logo. Jadi kita tuh kalau misalkan kita orang yang udah putus asa ya kita salah 2 kali saja udah. Tapi kan kita di situ bukan istilahnya mencari kesalahan-kesalahan, bukan, tapi mengevaluasi dari kesalahan tersebut supaya kita bisa memperbaiki. Nah itu jadi sekretaris umum ya, saya itu hampir 1 tahun. Nah untuk yang di 1 tahun di 2019 nah saya itu ada niatan kembali pengen membuktikan kepada diri saya ingin membuktikan kepada diri saya, bukan ke orang lain. Karena yang bisa mengukur seberapa kemampuan kita, seberapa kapasitas kita ya diri kita sendiri, gitu artinya kita buktikan kepada diri kita sendiri. Saya mencoba membuktikan kepada diri sendiri, saya ingin mencalonkan kembali menjadi presiden mahasiswa. Itu tahun 2019 dengan niat yang terus nanti saya berpikiran atau berkeinginan atau berpendapat bahwa saya itu dalam bersegi berorganisasi itu tidak pernah mengharapkan apa-apa dari organisasi. Tapi saya selalu bertanya kepada diri saya berproses sudah dilalui, perjalanan sudah ditempuh, pengalaman sudah digapai. Nah sekarang saya mau memberikan apa kepada Uninus gitu kan, pada Uninus, pada alma mater kita mau memberikan apa? Ya selain kita ada, kalau kita membalas Uninus dari segi finansial kita nggak bakalan mampu membalas. Jasa Uninus itu terlalu besar bagi saya. Itu artinya kita hanya berupaya untuk mampu membawa kebanggaan, mampu membawa Uninus lebih harum. Kita istilahnya menjadi salah satu orang yang ingin memajukan nama kampus kita. Nah itu kemudian
tim yang solid gitu. Bahwa kita untuk mencapai, ada keinginan untuk mencapai sesuatu atau tujuan apapun ya kita juga harus solid. Yang pertama itu artinya kesolidan itu ada apabila kita ya istilahnya menjalankan organisasi itu dengan secara terbuka. Misalnya kita membuka diri lah, menawarkan diri. Jangan jaim kalau di organisasi itu tidak boleh jaim. Kalau tidak boleh jaim, tidak boleh kita menunggu bola gitu kan. Menunggu diajak terus kita nggak bakal maju-maju kalau kita nunggu diajak. Tetapi kita harus mencoba gitu kan, menawarkan diri, mengajak gitu, mengajak ke hal. Nah kemudian untuk di Dewan Mahasiswa juga pas 2019 saya itu gimana ya, pas mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa itu di sisi lain saya itu sedih. Sedih dalam artian ya karena berbicara amanah, karena yang saya ketahui bahwa setiap pemimpin apapun itu ya pasti diminta bertanggung jawab. Dan itu bukan hanya tanggung jawab dunia sampai ke akhirat. Iya, tanggung jawab akhir. Berat juga ya Pak. Berat juga. Tapi di sisi lain saya juga berpikir bahwa seorang pemimpin itu tidak akan ada yang superior gitu kan. Tetapi kita mencoba mengayomi, misalkan kita mengacunya, mencontohnya kepada apa sifat-sifat yang telah digambarkan atau yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, sidik amanah pandangan Nabi gitu kan, seperti itu. Nah kemudian momen sejarah tersebut itu tercatat pas waktu itu kan bebasnya itu bulan Mei ya, bulan Mei tanggal 4 pertama sampai pending itu pas sampai tanggal 9. Pas tanggal 9 malam jam 11 itu pemilihan. Nah pada saat itu saya itu mencalonkan diri itu bersama rekan saya juga dari teknik pada saat itu. Jadi calonnya ada 2, jadi saya sama beliau yang mencalonkan. Kemudian pencalonan dilaksanakan. Alhamdulillah saya itu unggul dalam segi suara itu 22 suara. Nah, kalau dari rekan saya itu 18 suara. Dari mana tadi? Dari teknik. Teknik. Ini calonnya cuma ada 2. Cuma ada 2. Dari berapa fakultas? Dari 7 fakultas. Dari 7 fakultas. Ya. Dari fakultas hukum sama fakultas teknik. Nah, jadi pas tanggal 10 Mei, nah itulah mencetak sejarah. Tapi saya di situ tidak merasa, apalagi bangga, saya tidak merasa bangga, kemudian tidak merasa senang. Justru yang ada ya kita terpikiran bahwa kita ya terngiang-ngiang terus terkait visi misi yang tadi disampaikan. Benar. Karena kita bukan berbicaranya malu sama semua orang, ya malu sama manusia itu masih bisa diperbaiki lah. Tapi berbicaranya kan tanggung jawab apa? Amanah yang sangat besar, sekecil apapun apa yang kita lakukan yang akan bertanggung jawab kan. Ya, saya itu ya selain dari fakultas itu dari masa-masa itu ada saya ini apa bisa membangkitkan kembali, bisa menginspirasi teman-teman mahasiswa. Tetapi di sini ya pertama saya langsung bergerak pas saya jadi presma itu. Pertama jadi presma dalam 3 hari langsung sambutan di kalau di UKM itu paduan suara. Saya disuruh masih kaku ya Allah, itu kamunya gini. Jadi saya itu masih kayak berpikiran belum percaya waktu itu presma. Belum percaya sih itu presma. Saya harus ngomong apa? Tetapi bahwa benar yang dijelaskan teman-teman bahwa apabila kita ada niatan ingin memimpin ya kita akan ada kelebihan, akan ada barokah, yakini. Jadi berbicara ilmu itu ya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita kalau memimpin ya jangan merasa besar kepala, jangan merasa kita cukup. Ya kita harus mencoba terus mengevaluasi, terus belajar. Itu sepintas perjalanan. Baik, ini beliau ini pengalamannya sangat luar biasa dan banyak hikmah-hikmah yang didapatkan dari organisasi. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun sahabat-sahabat Jendela Pagi, barangkali ada yang mau ikut berorganisasi, tapi ini bukan barangkali lagi, tapi ini
harus menjadi benar-benar jadi motivasi ya Pak Presiden. Harus. Kalau misalkan ada yang masih bingung gitu kan organisasi itu apa, langsung saja konsultasi dengan beliau ini Presiden Mahasiswa.